Baik, kita ucapkan jazakallahu khair kepada kedua ustazah kita, Ustazah Hanifah dan juga Ustazah Khonsa yang telah memberikan pelajaran yang sungguh sangat berharga kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian. Semoga pelajaran belajar Al-Quran dengan baik dan benar, tahsin membenarkan bacaan Al-Quran kita. Semoga bisa menjadi pelajaran yang berarti, berharga bagi kita dalam belajar Al-Quran dengan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ibu-ibu dan remaja putri sekalian, kita siap-siap. Sekarang kita akan meneruskan pelajaran kita bersama guru kita Ustadz Zaid Susanto melanjutkan pelajaran 11 sifat istri soleha dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan mohon untuk memperbaiki posisinya kembali ya. Dan kita ucapkan terima kasih banyak jazakallahu khair Ustadz Zaid sudah hadir bersama kita. Tahan dulu ya Mas Wawan ya. Dan ibu-ibu dan remaja putri sekalian, kalau ingin mengikuti juga kajian-kajian beliau Ustadz Zaid, nanti setiap hari Senin di Masjid Al-Hasanah ya, Al-Hasanah Yogyakarta, di Terban dekat Bundaran UGM, samping sebelum Mirota Kampus dan sebelum Kentucky. Terpaksa nyebutin merek semua ya. Ya, sudah siap? Saya nunggu Mas Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang dan senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu di pengajian Muslimah Jogja. Ibu-ibu dan remaja putri sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran bersama guru kita Ustadz Zaid Susanto LC. Beliau adalah alumni dari Universitas Islam Madinah dan juga pengajar di Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Dan kita ucapkan terima kasih banyak Ustadz sudah hadir di Yogyakarta. Akan melanjutkan pelajaran 11 sifat istri solehah. Ini ada terjemahannya, ada PDF-nya juga. Dan silakan kita siapkan ya ibu-ibu diri kita untuk mencatat ilmu yang akan disampaikan kepada beliau Ustadz Zaid Susanto. Kami persilakan tafadhol maskur. Untuk bisa benar-benar tenang, tidak ada lagi yang berbicara, mohon maaf. Kita dengarkan benar-benar ya, waktu kita sangat singkat, cuman ada 50 menit ke depan. Mohon disimak, tidak ada lagi yang berbicara dan diperhatikan benar-benar Ustadz menyampaikan pelajarannya. Terima kasih. Silakan Ustadz. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita membaca sebuah buku kecil yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Buku kecil ini sempat kita atau sudah kita baca di beberapa poinnya. Poin-poin yang membicarakan ciri-ciri az-zaujah, istri yang salihah. Jangan perhatikan masalah judul bahwasanya ini adalah untuk seorang zaujah atau istri salihah. Tapi kembali kita tekankan bahwa buku ini bermanfaat untuk semua, seluruh kalangan wanita, baik yang sedang menjadi istri dari seorang laki-laki ataupun yang tinggal sendirian karena sang suami sudah tidak ada, ataupun seorang wanita yang akan segera menginjak pintu rumah tangga. Bahkan bermanfaat juga bagi kaum laki-laki yang di bawahnya, di bawah tanggung jawabnya terdapat sosok-sosok wanita, entah itu sebagai istrinya atau anaknya atau ibunya dan yang lain-lain. Kita sudah membahas 4 atau 3 di antara sifat-sifat wanita atau istri yang salihah. Dan sekarang kita masuk dan masih dalam pembahasan sifat yang keempat. Di dalam sifat yang keempat ini, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr menukil sebuah riwayat yang di dalamnya terdapat beberapa sifat-sifat yang menunjukkan kebaikan seorang wanita. Beliau mengatakan dari sahabat Abi Udzainah As-Sadafi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisaikumul wadudu al-waludu al-muwatiyatul muwasiyah idza taqainallah. Potongan hadis ini sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, yaitu yang artinya kurang lebih sebaik-baik wanita di kalangan kalian adalah, sebaik-baik istri kalian adalah al-wadud. Wadud itu yang lemah lembut, pengasih atau penyayang, menyayangi suaminya, menyayangi anak keturunannya, dan juga menyayangi siapa saja yang berhak untuk disayangi. Kemudian juga di antara sifatnya adalah al-walud. Ya, dan sebelumnya pernah saya sampaikan juga masalah al-wadud, ya, sifat sayang atau kasih sayang atau lembut itu bisa tampak dalam ucapannya. Jadi
ketika berucap dia memilih ucapan yang paling baik. Kalau ada beberapa ucapan yang baik, maka dia akan memilih yang paling baik. Saya contohkan ya ibu-ibu ya. Seorang istri nawari suaminya makan. Gimana biasanya ibu-ibu nawari? Bang, makan. Itu satu. Ada contoh lagi enggak? Selain bang, makan. Pak, makan. Ada bapak sudah ngersaaken dahar, misalnya begitu. Itu yang bisa bahasa apa? Jawa. Kalau bahasa Arab ya, aturidul iftar ya habibi. Apakah engkau mau sarapan, segera sarapan wahai kasihku? Sayang, makan atau enggak? Ya. Ibu pilih yang mana? Biasanya yang dipakai yang mana? Yang pos kilat itu makan bang, mas makan, udah makan dulu sana, atau betul-betul ditata. Nah, salah satu ciri wanita yang wadud itu yang memilih kata-kata yang paling lembut, ya. Allahu Akbar. Ini kepada suaminya. Sulit ya? Ya memang untuk jadi wanita yang baik itu butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Demikian juga kepada anak. Anaknya nangis, ya, minta sesuatu. Ada cara menghentikan. Cara menghentikan yang pertama, nangis saja, diam. Ribut aja, nanti nggak diajak, gitu kan? Nggak diajak kemana? Nggak diajak ke kamar sebelah saja, ya. Atau dengan kata-kata yang lebih lembut, nak, jangan nangis nak, nanti insya Allah tak bisii sesuatu, bisii. Diam dia, setelah diam dibisii, nak, ibu sayang kamu. Nangis lagi, ya kan? Karena ternyata bisikannya tidak sesuai dengan harapan. Ya. Yang penting yang ingin saya sampaikan itu, kalau saya suruh beri contoh ya sulit ya. Ada beberapa kata, maka kita pilih kata yang paling baik. Itulah wadud. At-tawadud yakunu bil kalam, yakunu bil hay'a, yakunu bil madhar. Ucapannya, penampilannya, ya, tingkah lakunya dan seterusnya. Baik itu wadud, itu ciri wanita ahlul jannah ini, wanita yang terbaik. Kemudian ciri yang kedua sudah kita bahas adalah al-walud, subur. Ini keluar dari pembicaraan ini wanita yang memang ditakdirkan oleh Allah memiliki apa? Penyakit, ya, gangguan dalam masalah reproduksi misalnya, itu tidak menghalangi dari kebaikan dia. Yang dimaksud adalah wanita yang betul-betul subur adalah orang yang betul-betul dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk melahirkan. Kalau orang Jawa bilang anake iso rendel, ya. Jadi dia gampang memberikan keturunan untuk suaminya. Sebaliknya wanita yang menghalang-halangi suaminya untuk mencari keturunan dari dirinya dengan alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan maslahat yang maslahat yang jelas, ya. Maka yang seperti ini adalah wanita yang tidak walud, ya. Tidak penyubur. Tidak subur tadi gampang memberikan
keturunan bagi suaminya, entah itu juga kesempatan untuk suaminya mencari keturunan dari dirinya, atau memang dia dasarnya adalah subur, masya Allah. Ya. Ada yang menikah berapa tahun dengan usaha yang sama, tapi belum juga dikaruniai keturunan. Ada yang masya Allah baru nikah bulan depan sudah apa? Sudah isi. Ya. Ini karunia dari Allah Ta'ala bagi wanita-wanita yang subur. Baik, sekali lagi tidak akan menghalangi dari sifat baik ini seorang wanita yang menderita sakit atau memang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak segera memiliki keturunan. Nah, salah satu ciri wanita yang baik adalah al-walud, banyak melahirkan, ya, banyak keturunan. Kemudian diantara sifat yang baik adalah al-muwatiyah. Muwatiyah itu artinya adalah wanita yang nurut, ya, nurut sama suaminya selama suaminya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Kemudian al-muwasiyah, wanita yang pintar menghibur suaminya, ya, pandai menghibur suaminya, ya, tatkala suaminya sedang susah, bukan malah nambah susah. Di zaman yang sekarang ekonomi sedang apa? Agak sulit, ya. Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja dalam masalah perekonomian. Mudah-mudahan Allah menjaga negara kita dan juga kaum muslimin di negara ini, memberikan hidayah kepada pemimpin negara kita, kepada Al-Quran dan Sunnah. Allahumma amin. Maka tugas wanita yang baik, ciri wanita yang baik adalah wanita yang menghibur suaminya. Tatkala suaminya sudah berusaha keras misalnya, tapi tidak juga maksimal dalam menghasilkan uang belanja untuk dirinya dan keluarganya, maka sang wanita harus pandai-pandai menjaga lisan. Toh ketika sang wanita mencemooh suaminya, tidak lantas pula uang itu berhamburan dari atap rumahnya. Betul Ibu? Ya. Jadi ketika suami memberikan, misal ini kan bicaranya masalah wanita salihah. Ketika suami memberikan uang belanja yang pas-pasan atau bahkan kurang, maka ada beberapa ungkapan yang kadang muncul. Satu, mungkin yang sering muncul mungkin, wah nek semene yo kurang. Apa bahasa Indonesianya? Iya, kalau gini tuh ya kurang. Zaman sekarang ini dapat apa bang? Katanya. Kata abangnya, dapat cacian dari dirimu katanya. Allahul musta'an. Ya. Itu ungkapan. Ungkapan yang kedua lebih bagus insya Allah. Apa kata si istri? Jazakallah khairan bang, mudah-mudahan yang abang berikan diberkahi oleh Allah, dan Allah memberikan kekayaan kepada abang. Allahumma amin. Begitu. Nah ini ibu-ibu pilih yang mana? Yang pertama, kalau begini ya kurang, tidak akan lantas menurunkan uang dari atapnya. Ya, kayak tombol langsung otomatis uangnya ngerojok. Nah. Bahkan kita bisa menyebabkan hati suami pecah, bahkan meledak. Kekuatan seorang suami itu adalah di lisan istri. Ya ibu-ibu ya, perlu dicamkan ini. Kekuatan suami itu ada di lisan istri. Kalau istrinya mendukung, menghibur, abang mampu insya Allah, itu suaminya masya Allah pede, ya, semangat. Tapi kalau sudah diejek sama istri, lemes itu suami. Makanya saya sarankan kepada ibu-ibu, ya, dan calon para istri, calon para ibu, hati-hati dalam berbahasa kepada pasangan hidupnya. Hendaklah yang keluar dari lisannya adalah ucapan seorang muwasiyah,
ucapan seorang wanita yang bisa menghibur suaminya. Jangan ucapan wanita yang kufur terhadap kebaikan suaminya. Sejak nikah segini terus, gak tambah-tambah. Padahal pernah juga satu kali tambah, walaupun gak sengaja. Ya. Bu, tadi kelebihan ya. Sudah dikasihkan, biasanya ngasih 1 juta, ini 1.100.000. Itu yang 100 kelebihan. Berarti pernah lebih walaupun tidak sengaja. Tapi diingkari, jangan. Jadilah wanita yang bibirnya adalah bibir wanita yang muwasiyah, wanita yang menghibur untuk suaminya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kekuatan suami ada di mana? Di lisan sang istri. Ustadz, itu hadis? Bukan. Ayat Quran? Bukan. Itu adalah pelajaran kehidupan. Saya udah hidup hampir 100 tahun, ibu-ibu. Kurang 50. Ya. Kan hampir. Ya. Saya mengamati beberapa kejadian di kanan, kiri, dan pada diri. Bahwa saya dapatkan laki-laki yang semangat itu adalah memiliki tipe istri yang dia qanaah. Dia akan semangat suaminya. Saya cermati begitu. Sampai pada saatnya saya pernah mencermati sebuah kejadian hancurnya seorang suami karena ucapan sang istri. Makanya hati-hati ibu-ibu. Sampai terkadang suami memikirkan naudzubillahi min dzalik untuk bunuh diri. Gara-gara sang wanita tidak tahu diri. Maka hati-hati ibu-ibu, sekali lagi ini bukan Al-Quran, bukan hadis, akan tapi adalah pengamatan kehidupan pada sekitar saya dan juga pada diri, di mana kita ini akan mendapatkan semangat ketika ada motivasi dari lisan istri. Ya, bahwa kekuatan seorang laki-laki ada di lisan sang istri. Jadilah wanita yang dari lisannya itu keluar sifat-sifat muwasiyah, menghibur, sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa Khadijah? Istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dalam kondisi ketakutan setelah bertemu dengan malaikat Jibril yang tubuhnya memenuhi seluruh ufuk. Ini saking besarnya malaikat Jibril. Qad saddal ufuk. Ufuk selatan ketutup tubuhnya Jibril. Ufuk utara ketutup tubuhnya Jibril. Ufuk barat ketutup, ufuk timur ketutup. Berarti gede banget atau tidak? Besar sekali. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mau pulang dalam keadaan ketakutan. Menggigil. Diselimuti oleh siapa? Khadijah. Setelah itu dia cerita kepada Khadijah, setelah agak tenang, dia melihat demikian dan demikian. Kata Khadijah, wahai suamiku, tenanglah. Allah pasti tidak akan mencelakaimu. Lihat. Karena kau orang yang baik. Kau orang yang sering membantu orang yang membutuhkan bantuan. Kau orang yang demikian, berakhlak mulia, kau orang ini. Akhirnya bangkit semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya diri. Tapi coba kalau seorang istri sama sekali tidak keluar dari lisannya hiburan untuk suaminya, hancur. Atau dia menghancurkan dirinya sendiri. Ingat kisahnya Nabiullah Ibrahim ketika berkunjung kemana? Ke rumah Nabi Ismail. Saat itu Nabi Ismail sudah memiliki seorang
istri. Tapi ternyata istri yang dinikahi itu di awal pernikahan itu adalah istri yang tidak pandai bersyukur, tidak pandai mengeluarkan kata-kata yang menghibur. Sehingga ketika ditanya oleh Nabiullah Ibrahim, gimana kondisi rumahmu? Wah, hidup kami serba susah, begini, begitu, begini. Keluhan semua keluar dari lisannya. Akhirnya kata Nabiullah Ibrahim, tolong sampaikan kepada suamimu kalau dia pulang untuk segera mengganti gawangan pintunya. Ya. Ini bahasa isyarat untuk mengganti istrinya. Istri yang tidak pandai bersyukur, istri yang tidak mengeluarkan kata-kata yang menghibur, dia hancurkan dirinya. Hidupnya serba jadi nggak enak. Baik, ini sifat-sifat yang baik. Ya. Dengan syarat wanita-wanita tadi bertakwa kepada Allah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan di antara sifat-sifat buruk yang ada pada seorang wanita, yang apabila dia bersifat dengan sifat tersebut, keluarlah dia dari daerah wanita yang solihah. Kalau tadi kan disebutkan 4 sifat ya, ada al-walud, al-wadud, itu sifat-sifat baik. Al-walud, al-wadud, al-muwatiyah, al-muwasiyah, dan bertakwa. 5 berarti. Itu sebaik-baik wanita. Nah, sifat yang disebutkan selanjutnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama adalah sifat sebaliknya, yaitu sifat seburuk-buruknya wanita. Ya. Satu sifat yang apabila wanita bersifat dengannya, maka dia menjadi syarrun nisa, wanita yang terburuk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wa syarru nisaikum, dan seburuk-buruk istri kalian, seburuk-buruk wanita kalian adalah al-mutabarrijat. Ya. Wanita-wanita yang mutabarrijat. Apa itu mutabarrijat? Nanti kita bahas insyaallah taala. Yang pertama, yang kedua al-mutakhayyilat. Apa itu mutakhayyilat? Kita akan bahas nanti insyaallah taala. Wa hunnal munafiqat, dan mereka adalah munafiqat. Berarti tiga sifat buruk yang apabila ada pada diri seorang wanita, pindahlah dia dari sifat baik menuju sifat yang buruk, dari gelar baik menuju gelar buruk. 1 mutabarrijat, 2 mutakhayyilat, dan yang ketiga munafiqat. Apa itu mutabarrijat? Dikatakan di sini oleh Syekh qal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa syarru nisaikumul mutabarrijat. Seburuk-buruk wanita kalian adalah al-mutabarrijat. Siapa itu mutabarrijat? Kata beliau, yaitu wanita yang allati tatabarraju bizinatiha. Wanita yang suka memamerkan perhiasannya. Ya. Maksudnya perhiasan itu bagaimana? Baik perhiasan luar yang mereka buat untuk menutupi dirinya sendiri, atau perhiasan asli yang ada di tubuh mereka. Bisa difahami ya? Contoh ya. Contoh perhiasan asli yang perhiasan yang dibuat, yaitu berarti misalnya baju. Perhiasan yang dibuat lagi misalnya apa? Gelang, ya kan? Make up, make up.
ya, make up, dandanan gitu ya. Itu contoh perbuatan yang ditempelkan. Kok perbuatan? Perhiasan yang ditempelkan ke tubuh. Nah, ada perhiasan asli. Apa itu perhiasan asli? Kecantikan body. Ya, kecantikan tubuh. Kalau kita bilang kecantikan tubuh ya berarti dari ujung rambut sampai ujung jempol kuku yang paling ujung. Jadi sekujur wanita. Itu kecantikan yang asli yang diberikan oleh Allah. Lah, wanita mutabarrijah itu siapa? Wanita yang terburuk itu siapa? Yaitu mutabarrijah, yang dia suka memamerkan perhiasannya. Entah itu perhiasan yang ditempel ke tubuhnya atau perhiasan asli miliknya. Wa takhruju bihilyatiha, dia suka keluar dengan dandanannya yang menor. Menor itu berlebih. Fatakhruju muta'anniqatan, dia keluar muta'anniq. Muta'anniq itu berlebihan dalam berdandan. Ya. Mutajammilah sama. Mutajammilah, dandannya menor. Ya. Ginjunya tebalnya 1 mili. Kalau mungkin orang pakai ginju dioles, ini dia ditumbuk dulu. Setelah itu baru ditempel-tempel. Jadinya bisa 1 mili. Insya Allah. Ya. Dengan berbagai macam alat dandannya. Muta'attirah. Nah ini mohon maaf, mungkin masih ada yang sering, tapi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Dengan parfum yang semerbak. Ya. Satu majelis taklim sampai ustadznya aja nyium baunya. Masya Allah. Parfumnya bukan hanya yang di tubuh, dia pakai parfum otomatis. Kayak untuk ruangan-ruangan. Jadi digantung kanan dan kiri. Setiap 10 menit, sret, sret. Masya Allah. Ada nggak ya? Belum ada ya wanita kayak gitu ya, mudah-mudahan tidak ada. Ini wanita nggak beres ya. Pakai kalung, tapi kalung apa itu? Apa itu Pak Rajendra yang suka ditempel-tempel itu? Yang tahu-tahu nyemprot sendiri gitu loh. Apa namanya itu? Apa itu yang kayak gitu tuh? Nah itu. Fryer otomatis? Iya. Oke, kalung. Nanti setiap berapa menit bunyi dia. Sret. Ini saya hanya ingin menggambarkan berlebihannya wanita tersebut. Ya. Lalu terus memang enggak boleh pakai minyak wangi, boleh. Tapi minyak wangi yang tidak tercium oleh orang. Minyak wangi yang menghalangi bau tidak enak, tapi tidak menyebarkan bau wangi. Waduh Ustaz, pengen pakai minyak wangi, nanti kalau pulang di rumah sak kanyangi. Sak kanyang itu apa? Sepuasnya. Ya. Baik. Adapun ketika keluar rumah cukup memakai sesuatu yang menghalangi bau tidak enak. Dan itu ada obat-obat atau kosmetik-kosmetik yang seperti itu. Ya, yang baunya itu tidak menjauh dari tubuhnya, cuma ada di sekitar seakan-akan nempel di tubuhnya, ya, tidak tercium oleh laki-laki. Baik, mutahalliyah, dia sukanya keluar tadi itu berlebihan dalam berdandan, kemudian pakai minyak wangi yang menarik, yang menyebar aromanya dan tercium oleh orang yang lewat. Ya. Mutahalliyah, mutazayyinah, pakai hiasan-hiasan. Kalungnya ditampakkan. Kalau kalung ditampakkan itu artinya tempat kalungnya biasanya biasanya tampak.
Di mana letak kalung Bapak Ibu? Leher. Ketika menampakkan kalung itu biasanya tempat kalungnya juga tampak. Artinya lehernya tampak. Makanya ibu-ibu yang pakai jilbab, pakai kerudung, mau pakai kalung 3 kilo enggak apa-apa. Nih 3 kilo Bu. Ya. Jadi nunduk terus. Karena berat. Belum tadi ditambah minyak wangi yang apa? Yang gantung tadi. Ya. Kenapa enggak apa-apa? Karena tertutup oleh kerudung. Enggak ada masalah. Ya. Pakai gelang, gelangnya tertutup oleh lengan bajunya. Yang seperti ini tidak masalah insyaallah taala. Adapun yang memakai kalung, kelihatan kalungnya, kemudian tempat kalungnya yaitu lehernya kelihatan, memakai gelang kemudian tempat gelangnya kelihatan, memakai apa? Anting, tempat antingnya pun kelihatan alias telinganya kelihatan, lehernya kelihatan, rambutnya kelihatan. Maka yang seperti ini adalah termasuk sifat wanita yang mutabarrijah. Allahul musta'an. Seburuk-buruk wanita padahal jabatannya tinggi. Bisa dibayangkan ibu-ibu? Kalau kita menjabat sesuatu jabatannya tinggi, kemudian sukanya dandan menor-menor, maka ketahuilah dia bukanlah wanita berjabatan tinggi yang terbaik, tapi justru jabatannya menyeret dia ke dalam keburukan. Kalau dunia ini terbalik, seorang bintang film akan mendapatkan penghargaan piala, sebut saja piala handbody, biar nyinggung. Piala handbody kan umum ya, bukan merek ya ini ya. Piala handbody. Ya. Kapan? Ketika actingnya itu mantap. Kemudian ketika disuruh dandan ini nurut, dandan itu nurut, dipakai ini nurut, suruh tubuhnya sebagian ditampakkan nurut. Akhirnya dia dapat piala handbody. Dikatakan sebagai artis terbaik. Tapi dalam pandangan syar'i, tipe orang-orang yang seperti itu memamerkan tubuhnya, memamerkan kecantikannya, menggunakan kecantikannya untuk memikat orang lain, membuat orang lain terpongoh-pongoh, terlongong-longong, membuat para pemuda nafsunya bangkit. Jangankan pemuda, bapaknya pemuda pun juga demikian. Bahkan juga terkadang simbahnya pemuda membangkitkan nafsu birahi kaum laki-laki syahwat, sehingga timbullah kerusakan di muka bumi. Wanita yang semacam itu bukanlah wanita yang layak mendapatkan penghargaan, tapi justru wanita yang terburuk. Ya, naudzubillah min dzalik. Itu pandangan syar'i. Termasuk wanita yang mutabarrijah. Mutabarrijah pun bertingkat-tingkat. Ada wanita mutabarrijah tapi untuk kalangan intern. Maksudnya intern itu apa? Sekelas kampung. Tidak ada yang kenal kecuali kampung itu saja. Atau enggak ada yang lihat kecuali RT itu saja. Ada wanita mutabarrijah kelasnya nasional. Dan bahkan kelasnya internasional. Maka tentu keburukan wanita yang tabarrujnya tingkat kampung itu beda dengan keburukan wanita yang tabarrujnya tingkat internasional. Ya. Jadi kemuliaan seorang bukan dilihat dari tingkat dandanannya. Kebaikan seorang pun bukan dilihat, kebaikan seorang wanita
tidak dilihat dari tingkat dandanannya. Kebaikan wanita dilihat dari sejauh mana dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini introspeksi untuk diri kita semua, bapak-bapak dan terutama ibu-ibu. Apakah kita memiliki sifat ini atau tidak? Ya. Mungkin ada sebagian, wah besok lagi enggak berangkat ngaji, nanti disindir lagi. Alhamdulillah Bu, masih ada yang nyindir. Sebaik-baik orang adalah yang menunjukkan aib kita sehingga kita bisa memperbaiki diri. Ibu-ibu keluar rumah nih, udah pakai jilbab, rapi, tapi enggak tahu kalau di ujung kepalanya ada tai cicaknya. Tai cicak. Kemudian ada seorang ibu mengatakan, Bu, mohon maaf, di ujung jilbab ibu ada tai cicaknya. Ibu-ibu senang atau marah? Padahal adanya tai cicak di ujung jilbab aib atau bukan? Aib atau bukan ibu-ibu? Aib. Tapi kok senang? Nah ini harusnya begitu. Ketika ada orang menunjukkan kesalahan kita, kita harus senang. Supaya kita bisa memperbaiki diri. Besok lagi datang lagi. Saya ingin dapat tahu aib saya apa lagi. Begitu, nanti memperbaiki diri. Terus begitu. Terasa berat memang. Akan tapi sekali lagi untuk menjadi wanita baik itu memang butuh perjuangan. Baik. Kemudian kata Syekh, ketika beliau mengatakan mutabarrijah adalah wanita yang suka keluar dengan memamerkan kecantikannya, entah itu kecantikan asli atau dandanan-dandanan yang ditempelkan di tubuhnya. Kemudian dia memakai minyak wangi sehingga menggoda kaum lelaki. Litakuna syarafan li syaitan, sehingga menjadi incaran syaitan. Jadi wanita itu kalau dandan itu diikuti oleh syaitan, ibu-ibu. Kenapa kok diikuti oleh syaitan? Karena ini akan menjadi modal besar bagi syaitan untuk merusak lingkungan yang ada di sekitar wanita tersebut. Makanya dikatakan di sini, litakuna syarafan li syaitani wa gharadan lahu fi ifsadil mujtama. Akan menjadi incaran syaitan dan sasaran empuk bagi syaitan untuk digunakan merusak masyarakat. Ya. Jadi mohon maaf terus terang saja nih, penyanyi dangdut, wanita ataupun yang bukan dangdut, entah itu dangdut, entah itu jazz, entah itu rock, entah itu jarik, ada rock, ada jarik, ada kebaya, maksudnya jenis lagu ya. Kalau di rumah pakai rock enggak ada masalah, di rumah pakai jarik ya enggak apa-apa, pakai kebaya nggih monggo. Tapi yang saya maksud adalah wanita yang menampilkan kecantikannya, dandanannya, kemudian dia gayanya pun memikat. Jangan bicara lawan jenis, memikat yang sejenis bahkan. Setelah itu joget lagi, Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ini wis dandan, lenjeh, kenes, joget maning. Ya, lenjeh itu apa ibu-ibu? Hah? Lenjeh itu genit. Lenjeh. Orang Jawa bilang lenjeh. Melambai gitu ya. Apa mas? Lenjeh. Kenes itu kemayu. Ya. Kemudian setelah itu joget. Coba bayangkan betapa kerusakan yang akan terjadi.
ya, dan berkumpul di depannya remaja putra, remaja putri, seluruhnya joget. Bapak-bapak kakinya pun jeduk. Simbah-simbah pun ikut bergoyang. Betapa kerusakan yang ditimbulkan. Belum nanti perkelahian yang timbul. Belum nanti ada suami melupakan istri sampai naik ke atas panggung demi untuk sawer. Sawer itu joget bareng dengan si bidu wanita. Kemudian memberikan apa? Uang. Sementara istrinya bau bawang. Ya. Ini istrinya dandane lagi karu-karuan. Suaminya joget sama perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Kerusakan apa ini? Ini jelas kerusakan yang sangat nyata, ibu-ibu. Semua itu gara-gara wanita yang mutabarrijat. Setelah itu terkadang disobio-sobio. Disobio-sobio itu apa? Dieluk-elukkan. Turun dimintai tanda tangannya, Masya Allah. Selope ucul disimpan, Masya Allah. Kan biasanya pakai apa? Sepatu jinjit itu loh. Ya qadarullah pas turun panggung sepatunya lepas satu. Wah, nemu sepatunya bidu wanita. Seperti yang saya pernah diceritakan oleh Ustadz Abdullah, seorang artis datang ke Indonesia, itu rela ditungguin di bawah jendela penginapannya. Demi untuk apa? Menunggu. Begitu pagi jendela dibuka, disapa, Masya Allah. Kemudian dilempari kaos untuk rebutan. Padahal mungkin kaosnya bau iler, bau ledis. Tapi tidak peduli. Jadi banyak yang masih, kaum muslimin masih banyak yang memuja-muja orang-orang yang semacam ini. Maka kita harus terangkan juga. Ibu-ibu juga yang punya anak putri, hati-hati nah. Berusaha untuk jangan tabarruj. Kita yang punya istri juga demikian. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena akan menjadi sasaran empuk syaitan dalam menggoda masyarakat sekitarnya. Ini sudah 9.55. Saya baru dapat 3 baris baru. Baru dapat 3 baris baru kita dapat. Kemudian lanjutnya kata Syekh, fal mar'atul mutabarrijatul lati takhruju bihadhihi sifati, wanita mutabarrijah. Mungkin ibu-ibu tolong dihafalkan istilah ini. Mutabarrijah, tabarruj. Mar'ah yang mutabarrijah, yang keluar dari rumahnya dengan kondisi yang semacam ini, kharajat fil haqiqah, sesungguhnya dia keluar litakuna ahada junudi iblis. Sesungguhnya hakikatnya dia keluar untuk menjadi salah satu serdadunya iblis. Salah satu pasukan iblis. Wa aunan lahu alal ifsad, dan pembantunya dalam melancarkan kerusakan. Jadi bukan datang untuk menghibur, tapi datang untuk menjadi penghancur. Wanita-wanita yang keluar dengan dandanan seperti ini, keluar bukan untuk jadi penghibur, tapi hakikatnya adalah serdadu iblis yang menghancurkan. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita dan juga kaum muslimat, wanita-wanita muslimat yang masih terjebak dalam jebakan-jebakan iblis. Allahumma amin. Wa hadafan lahu fi iqa'il fitnah, dan menjadi sasaran empuknya iblis dalam melancarkan fitnah. Fitnah itu ada 2, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah itu artinya cobaan, Bu. Cobaan kehidupan. Maka dengan adanya wanita-wanita yang mutabarrijah, itu adalah salah satu sasaran empuk syaitan dalam melancarkan fitnah. Fitnah syahwat. Jadi jangan dipandang sepele.
gambar-gambar, penampilan-penampilan yang seronok yang menampilkan aurat dari wanita. Bagi sebagian pemuda itu sesuatu banget. Sesuatu apa? Banget. Bukan hanya sebagian, mayoritas. Wah, kalau saya sudah biasa Ustadz seperti itu. Biasa karena maunya yang lebih. Kalau lihat lengan biasa, iya karena sudah sering lihat lengan. Maunya lihatnya yang di atas siku. Oh, yang di atas siku juga saya biasa. Karena dia akan maunya yang lebih. Maka hati-hati. Fenomena ini kalau saya dulu pernah katakan seperti fenomena ekor tikus bagi seekor kucing. Bagaimana kucing kalau melihat ekor tikus? Wah, langsung semangat ya. Tumbuh gairahnya. Makanya ibu-ibu yang punya kecantikan Masya Allah, dan semua wanita cantik. Yang saya katakan ibu-ibu yang punya kecantikan, mbak-mbak punya kecantikan, itu bukan untuk dipamerkan, tapi itu adalah untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Lanjut, wa itharatul fahishah, dan digunakan oleh iblis untuk memancing munculnya fahishah, perbuatan zina di kalangan kaum muslimin, kaum yang beriman. Betapa banyak kasus pemuda berani memperkosa, naudzubillah min dzalik, berbuat zina, entah itu dengan temannya atau adik kelasnya atau bahkan gurunya, bahkan juga dengan adik kandungnya, lebih dari itu dengan ibu kandungnya, gara-gara melihat wanita yang mutabarrijah, wanita yang mengumbar aurat dan dandanannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kaum muslimat, kita semua yang hadir di sini, dari sifat tabarruj atau mutabarrijah. Mudah-mudahan Allah menjadikan para istri kaum muslimin, istri kita semuanya menjadi wanita yang salihah. Demikian juga para akhwat kaum muslimin, remaja-remaja putri menjadi remaja putri yang salihah. Yang hadir di sini keluarga dan keturunannya menjadi wanita-wanita yang salihat. Allahumma amin. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang, masih dalam pembahasan wanita yang terburuk. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustadz Zaid Susanto LC yang telah memberikan pelajaran yang sungguh sangat berharga bagi kita semua. Dan ada satu pertanyaan Ustadz, kita tambah 10 menit karena terlambat 10 menit tadi. Sedikit, walaupun sudah ditutup, kasihan ini nanti tidak kejawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana sikap yang sebaiknya dilakukan seorang istri jika harus tinggal LDM? Wah, LDM lagi, sudah 3 kali nih. LDM ini. LDM apa kalau LDM ya? Adanya LDR ya, LDM. Suami keluar negeri selama beberapa bulan yang terkadang merasa berat menjalani hari-hari bersama 2 balita. Nah ini curhat dari seorang ibu yang ditinggal suami dengan 2 anak masih balita. Mohon nasihatnya Ustaz. Bismillah, LDR atau LDM saya nggak tahu ya. Ada sebuah ungkapan yang gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Kepergian suami, entah itu untuk bekerja,
atau yang lainnya dalam perkara-perkara yang mubah, kepergian suami ini gampang diucapkannya, adalah kesempatan untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya, yang tadinya mungkin sibuk ngurusi suami, walaupun ngurusi suami juga mendekatkan diri pada Allah. Cuma yang jadi berat adalah dalam prakteknya. Karena tidak semudah yang diucapkan. Ingin mendekatkan diri pada Allah ternyata ada balita. Ya kan? Maka kembali lagi, dekatkan diri Anda kepada Allah melalui sang balita. Bagaimana? Capek. Ya memang itu resiko. Sebuah ketaatan akan menimbulkan kepenatan terkadang. Tapi kalau itu dinikmati dan yakin bahwasanya itu akan ada efek baiknya di kemudian hari, rasa penat pun akan hilang. Maka jadikan rasa capek ibu menjadi sebuah kedekatan kepada Allah Ta'ala. Ustaz, jadi enggak sempat baca Quran. Baca Qurannya diganti momong anak, sambil mendengarkan lantunan apa? Al-Quran. Al-Qurannya. Jadi kebaikan itu bukan hanya sekedar membaca Al-Quran. Kebaikan itu adalah diantara mentarbiyah anak balita, mengajari adab mereka setiap hari. Capek memang. Sudah selayaknya calon penghuni surga memang merasakan apa? Kecapean di dunia, rasa takut dan khawatir di dunia, yang nanti akan dinikmati ketika dia sudah menginjakkan kaki ke dalam surga. Jadi bersabar ibu, sikap yang sebaiknya adalah bersabar. Kemudian bisa mungkin dirembuk dengan suami baik-baik. Sebaiknya gimana, ada kesempatan untuk pergi bareng atau enggak? Ada kesempatan untuk bekerja di dalam negeri atau enggak? Dan pilih kata-kata yang terbaik. Jangan sampai kata-kata ibu menimbulkan beban berat bagi suami ketika bekerja di luar negeri. Ingat tadi bahwa kekuatan seorang pria terletak di lisan seorang wanita. Jangan hancurkan hati suami sementara dia sudah capek bekerja, hatinya hancur. Maka pilih kata-kata yang baik dalam berembuk. Kemudian tingkatkan kesabaran dan rubahlah capek menjadi sesuatu yang berpahala. Demikian wallahu taala a'lam bi as-shawab. Baik, jazakallahu khair. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, dan kita cukupkan sekian dan kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustaz Zaid Susanto yang telah memberikan pelajaran yang sungguh sangat berharga kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian di pengajian Muslimah Jogja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau, memberkahi umurnya dalam ketaatan, dan semua yang hadir di Masjid Pogung Dalangan ini barakallahu fikum. Setelah kita akan berjumpa di lain kesempatan, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.